Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun radhiyallahu ankum at-taqwa faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih amrun minhu azza wa ala li'ibadihil mu'minin bitaqwahu wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'al khairati al-ajilati wal ajilah thumma amara ibadahul mu'minin biha liyafuzu wa yadhfaru. Yang sama-sama saya muliakan seluruh imam Masjid Nurul Bazar dan pengurus dari Masjid Nurul Bazar, wabil khusus kepada seluruh jamaah hadirin yang alhamdulillah kita kembali bertemu untuk mengkaji kitab yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah. Jadi saya punya harapan kita semua termasuk saya, ini kitab manfaatnya luar biasa. Jadi saya meminta kepada kita semua termasuk diri saya, ketika kita dengar satu pembahasan, kita niatkan dan bersungguh-sungguh coba mengamalkan isi kitab ini. Ini kitab sudah diuji coba orang-orang solihin terdahulu, mereka menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena mereka mengamalkan isi kitab ini. Karena kitab ini kesimpulan atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan banyak para aulia mereka diangkat derajatnya menjadi para aulia, para wali-wali Allah karena mereka punya kesungguhan di dalam mengamalkan. Jadi jangan hanya dengar pulang, enggak, harus ada amalan. Tidak harus semua kitab, separuh sudah cukup. Nah, kitab ini separuh kita amalkan sudah alhamdulillah. Fa'amal walau bil usyri kaz-zakati takhruj bi nuril ilmi min zulumat. Jadi sebagian yang kita amalkan manfaat itu. Nah, ini kita mulai dari awal. Bab awal ini beliau terangkan tentang at-taqwa, ketakwaan. Nah, kita amalkan ini ketakwaan diletakkan di awal karena paling penting. Jadi kalau orang tersebut sudah disebut sebagai muttaqin, muttaqin itu namanya orang yang bertakwa. Kalau dia jalankan sebenar-benarnya substansi dari ketakwaan itu, maka al-falah wal farah was sa'ada fid darain. Cukup bagi dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi takwa itu kalau kita lakukan dengan sebenar-benarnya, itu kebahagiaannya dijamin oleh Allah. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga dia sudah bahagia sebelum nanti di akhirat. Maka ulama-ulama terdahulu mereka buat agenda tuh, program. Umur saya tahun ini harus lebih baik dari kemarin. Itu program yang harus kita canangkan, harus kita konsep. Itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kana yaumuhu," siapa orang yang hari ini khairan min amsihi, lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun, siapa orang yang hari ini dan hari kemarin sama, maka dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, nah siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Jadi harus buat agenda, saya mau ingin berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Cuma syaratnya kalau mau jadi lebih baik harus merasa tidak baik. Harus merasa tidak baik. Tapi kalau dari awal sudah merasa baik, gak akan bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Karena para aulia itu mereka merasa diri mereka itu tidak baik. Karena sebab itulah mereka ada yang sholat 40 tahun, kita akui kita gak mampu. Syekh Abu Bakar bin Salim,
Fakhrul Wujud. Itu sholatnya 40 tahun, sholat subuh menggunakan wudu isya. Dan di sepanjang malam menghabiskan 700 rakaat lebih selama 40 tahun. Kemudian dia mengisi semua tempat air minum bagi hewan-hewan dan mengisi tempat air wudu di negeri sana, di Hadramaut. Itu satu amalan luar biasa, memberikan minuman kepada hewan karena airnya susah, tidak seperti di sini. Jadi beliau penuhi itu tempat air wudu di semua masjid yang ada. Mulai dari Inat beliau jalan kaki ke Kota Tarim, itu cukup jauh, 40 tahun. Kemudian di siang harinya beliau nafkahi 1000 orang fakir miskin setiap hari. Tapi dalam munajatnya, ya Allah saya banyak dosa, banyak kurang. Hadza hal aulia, begitu. Begitu keadaan para wali. Makin beramalnya, makin hebat, makin merasa kurang. Kalau kita terbalik, amalannya sedikit, rasanya luar biasa. Kapan mau sampai kepada Allah? Kapan dapat cintanya Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi itu yang pertama itu. Oleh sebab itu program, ini umur saya sekarang sudah begini, jatah hidup saya sudah berkurang. Kok saya hanya begini, sholat saya kok hanya rasanya begini terus dari dulu? Kok gak ada rasa yang lain? Tapi saya baca kitab-kitab para aulia, kok mereka dapatkan kenikmatan dalam sholatnya seperti itu. Padahal kita sama-sama manusia, dikasih syariat yang sama, syariat Nabi Muhammad. Kurangnya satu, beliau sungguh-sungguh, kita tidak sungguh-sungguh. Ini yang baca Al-Quran terasa nikmat. Ada seorang sufi seumur hidup khatam Al-Quran baru 1 kali. Ditanya kenapa baru khatam 1 kali sepanjang umurnya? Karena setiap ayat saya amalkan dulu baru saya pindah ke ayat yang lain. Nah, sehingga masuk itu ilmu, ya, masuk itu namanya dzauq. Ada seorang ahli hadis bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menulis jadwal ibadah 1 tahun ke depan. Jadi jadwal ibadah setiap tahunnya beliau tulis tuh. Di bulan ini amalan apa saja yang harus diamalkan, kemudian bulan berikutnya apa saja yang harus diamalkan. Kita harus mengkonsep dan memprogram masa depan kita di akhirat. Karena berhasilnya di akhirat yaitu investasi kita di dunia. Man zara khasad, siapa yang menanam kebaikan di dunia dia peroleh panennya di akhirat. Kalau investasi akhirat tidak ditanam di dunia, maka kita tidak akan dapat hasilnya di akhirat. Nah, beliau buat program amal soleh. Kita punya program ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, kemudian amal soleh dan perilaku yang baik. Itu jadi agenda. Beliau tulis jadi sebuah kitab berjudul Lataiful Ma'arif. Itu kitab itu jadwal ibadah wal a'mali sholihah kulla sanah. Jadwal ibadah dan amal soleh selama setahun. Ini ilmu yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Artinya apa? Bisa jadi tidak mungkin semua bisa diamalkan, tapi kan paling tidak sudah ada niat baik. Kalaupun tidak mampu melakukan agenda-agenda baik tersebut secara keseluruhan, paling tidak sudah ada niat baik. Niat baik itu akan Allah berikan ganjaran layaknya dia melakukan amalan tersebut. Jadi niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Maknanya apa? Niatnya baik dicatat oleh Allah, walaupun amalnya belum sempat ia lakukan karena ada uzur. Ada uzur yang menghalangi dia untuk melakukan. Oleh sebab itu amalkan tuh agenda. Ini kita baca fasal pertama, ya kita amalkan bab pertama. Pertemuan berikut kita amalkan bab kedua, kita istiqomah. Setengah sudah cukup, gak perlu seluruh. Kalau setengah kita amalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah ditajribah, sudah diuji coba oleh para ulama terdahulu. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim.
Beliau punya haul di bulan ini, wafat 27 Zulhijjah. Ya, insyaallah nanti di Alamin kalau kesempatan saya mau bahas manaqib beliau. Baik, at-taqwa. Kita harus mengerti dulu apa itu takwa, sehingga nanti kita bisa amalkan daripada ketakwaan tersebut. Orang yang mengamalkan ketakwaan disebut dengan muttaqin. Muttaqin itu artinya orang yang mengamalkan ketakwaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan takwa al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah. Itu yang pertama tuh. Jadi rasa takutnya kepada Allah itu tertanam di dalam hatinya agar dia takut melakukan maksiat. Takut kita kepada Allah berbeda dengan takut kita kepada makhluk. Kalau takut kita kepada makhluk, menjauh. Ya, menjauh. Kita menjauh, takut sesuatu kita menjauh. Tapi berbeda ketika takut kepada Allah, Allah yang mendekat kepada kita. Makin takut, makin dekat. Itu yang pertama, al-khauf minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Dia mengamalkan seluruh perintah yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Rizki yang Allah berikan padanya, walaupun sedikit, tetap dia syukuri. Dia menerima itu. Karena ada rizki-rizki yang lain juga yang Allah berikan. Misalnya, dia walaupun cukup tidak kaya raya, tapi kebutuhannya tercukupi, ibadahnya lancar, sholatnya tidak terganggu dan seterusnya. Itu rizki yang lain yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang berikut kata Sayyidina Ali, al-isti'dadu liyaumir rahil. Ketika dia hidup sudah punya rencana persiapan. Kalau saya meninggal kira-kira bekal apa yang saya bawa. Nah, ini jika diamalkan menurut Sayyidina Ali namanya takwa. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau menyatakan at-taqwa fil Quran thalath. Takwa yang ada di dalam Al-Quran itu 3. Beliau sudah buat penelitian di dalam Al-Quran 114 surat, 6.666 ayat. Beliau simpulkan, oh makna takwa di dalam Al-Quran hanya 3 menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama sama seperti Sayyidina Ali tadi. Takwa, arti takwa yang pertama al-khasyah wal haibah. Takut dan tunduk kepada Allah. Kita harus melatih hati kita, jangan takut kepada segala sesuatu terkecuali takut kepada Allah. Itu tanda daripada qawiyatul iman, kuatnya iman. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tanda kuatnya iman yang dia takuti hanya Allah. Wa dha'ful iman, dan tanda lemahnya iman yang dia takut adalah selain Allah. Allahnya dia tidak takut, tapi dia takut kepada selain Allah. Itu tanda lemahnya iman. Sifat malaikat di dalam Al-Quran, bagaimana sifat malaikat? Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu dia taat kepada Allah secara totalitas, tidak melanggar perintah Allah secara totalitas, dan taat secara totalitas. Karena malaikat punya sifat apa? Yakhafuna rabbahum, sangat takut kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Ketika rasa takut kepada Allah sudah tertanam di dalam hati, maka dia akan melakukan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kepada Allah lama kelamaan dia akan melahirkan thamarah, buah.
Buah dari rasa takut kepada Allah, mahabbah, cinta. Takut kehilangan, takut dijauhi Allah. Dia masuk ke mana? Ke mahabbah. Makanya mahabbah dan khauf layaknya dua sayap burung, tidak bisa dipisahkan. Satu sayap tidak ada, tidak bisa terbang. Sayap pertama mahabbah, sayap kedua khauf. Sayap pertama cinta kepada Allah, sayap kedua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disifati di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah ulama. Jadi makna ulama di sini takut. Tidak harus dia hafal ini Al-Qur'an 30 juz, hafal hadis ratusan ribu. Tapi kalau tidak punya takut kepada Allah, maka tidak dikatakan orang berilmu. Ayat ini kalau dalam uslub ilmu balaghah namanya uslub qasar. Apa itu qasar? Innama litahqiq litaukid. Innama itu penegasan. Qasar itu dibatasi, bahwa orang berilmu yang hakiki adalah orang yang paling takut kepada Allah. Itu orang berilmu yang hakiki. Sehingga dikatakan ketika seseorang dia walaupun tidak dikatakan orang yang berilmu, tapi dia punya rasa takut kepada Allah, dia sudah masuk ke dalam bab orang yang sudah mendapatkan intisari ilmu atau thamaratul ilm. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, al-ilmu khasyatu kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Ilmu yang sesungguhnya adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sesungguhnya itu dengan mengamalkan, bukan dengan memberikan nasihat atau dengan ucapan semata. Ilmu yang sesungguhnya bukan dengan perdebatan, tapi ilmu yang sesungguhnya adalah dengan teladan dan amal. Maka akan muncul cahaya di wajah orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut secara hakiki. Nah, ini al-khasyah yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, at-ta'ah wal ibadah. Makna takwa taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu dalam Al-Quran tidak pernah Allah memisahkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, tidak pernah dipisahkan. Artinya apa? Ketika seseorang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis dia juga taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Allah sebutkan di ayat yang lain, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Enggak bisa dipisah. Taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Taat kepada Allah pasti harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat bernama Thauban. Pernah dia menghadiri majlisnya Rasul. Pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang derajat-derajat yang ada di surga. Jadi surga itu punya tingkatan-tingkatan. Yang paling tertinggi surga Firdaus. Maka sahabat ini dia kembali pulang ke rumah. Stres. Dia stres. Tanda kutip stres di sini karena memikirkan keadaannya di akhirat nanti. Dia merasakan bahwa seandainya saya masuk surga, pasti derajat surga saya paling di bawah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam surga, pasti derajat surga Nabi Muhammad paling tertinggi. Dan dia menyatakan di dalam hatinya, kalau memang saya masuk surga, kemudian tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka apa artinya kenikmatan surga bagi saya? Apa artinya itu kenikmatan surga kalau tidak ada Nabi Muhammad? Itu yang membuat dia menjadi kepikiran, menjadi stres dengan membayangkan hal tersebut. Akhirnya satu ketika dia sakit
Nabi menjenguk. Dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Nabi menjenguk. Nabi bertanya, "Wahai Thauban, kenapa keadaanmu seperti ini?" Maka dia ceritakan, "Ya Rasulullah, engkau pernah sampaikan bahwa di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang paling tertinggi, ada yang paling rendah. Kalaupun nanti saya masuk surga, pasti saya berada di surga yang paling di bawah. Dan kalaupun nanti engkau masuk surga, pasti engkau adalah orang yang berada di surga yang paling tertinggi. Maka saya tidak akan bertemu denganmu, wahai Rasulullah. Maka itu azab bagi diri saya. Sehari di dunia saya tidak bertemu denganmu, itu saya merasakan satu azab di dalam sanubari saya. Bagaimana kiranya kalau di dalam surga saya tidak pernah bertemu denganmu lagi, ya Rasulullah. Engkau berada di surga yang paling di atas, saya di bawah. Saya tidak bertemu dengan engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Maka itu azab bagiku." Subhanallah. Allah turunkan ayat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa fa ulaika, mereka itu akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama kaum siddiqin, bersama para syuhada, bersama kaum solihin. Ini kenikmatan terbesar. Kita berkumpul dengan para nabi, para aulia, para syuhada, para solihin. Allah katakan, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka semua itulah teman yang hakiki, teman yang paling terbaik, yaitu para nabi, para aulia, kaum solihin. Makanya keadaan orang ziarah ke makam-makam para nabi, ziarah ke makam-makam kaum solihin, itu punya kenikmatan bagi orang yang sudah merasakan kenikmatan itu. Mereka punya prasangka baik. Ini makamnya kuburan para nabi, kita ziarah kepada mereka, punya angan-angan di akhirat bisa bersama mereka. Ziarah ke makam aulia juga demikian. Bisa dibayangkan kita kumpul dengan siapa di sana? Yang pertama kita berkumpul dengan para nabi. Kita duduk bersama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud. Semua para nabi kita duduk bersama mereka. Kemudian kita duduk dengan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dengan Sayyidah Fatimah. Kita berkumpul dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita berkumpul dengan Sayyidina Hasan wal Husain wa Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian sahabat Nabi, kita berkumpul dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan semua sahabat-sahabat. Kita yakin di surga nanti semuanya berkumpul. Itu kenikmatan yang terbesar. Berkumpul dengan orang-orang salihin. Belum lagi para aulia dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar nama-nama mereka tapi belum pernah bertemu dengan mereka. Dawaul mahbub, liqaul mahbub. Obat dari orang yang rindu adalah bertemu dengan orang yang ia cintai. Nah, ini kenikmatan yang tertinggi. Makanya ketika ayat ini turun, Allah nyatakan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu para wali. Dan nabiyina wasiddiqina wasyuhada, para syuhada wasolihin. Itu kenikmatan terbesar. Tapi syaratnya apa tuh? Kalau kumpul sama mereka ada syarat di situ. Apa? Taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul SAW. Kalau ada perintah dari Rasul, jangan pakai tanya lagi. Sami'na wa ata'na. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, jangan pakai syarat lagi. Hubbuka syai'an yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu, dia membutakan dan membuat kamu menjadi tuli. Ya, ini makna taqwa yang kedua, ta'ah wal ibadah. Kita taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna taqwa yang ketiga, tanzihul qalbi minaz zunub.
Dia sucikan hatinya dari segala macam dosa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sanubarinya, hatinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya dan hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Itu doa ketika apa? Cebok. Doa ketika cebok meminta agar hati suci. Kenapa doa ini dibaca ketika cebok? Karena ketika cebok kita menghilangkan kotoran lahiriah, najis, kencing, buang air besar. Itu ketika kita cebok, doa ini dibaca dalam hati. Jangan dilafadzkan karena di dalam kamar mandi dan juga sedang cebok, tapi dibaca dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan keji. Doa ini dibaca ketika cebok karena makna ini daripada doa mensucikan hati itu najis juga, tapi najis yang tidak kelihatan. Ketika kita cebok menghilangkan najis, kencing ataupun kotoran, itu najis yang sifatnya lahiriah, kelihatan. Maka doa ini maknanya dua. Ketika kita bersihkan najis yang zohir, juga kita harus membersihkan, mencuci najis yang batin. Maka diajarkan doa tersebut, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ini makna takwa dari Al-Imam Al-Ghazali. Ada yang menarik, takwa dibahas dari perspektif huruf. Takwa itu terdiri dari huruf ta, qaf, waw, ya. Digabung jadi takwa. Seorang imam besar bernama Imam Al-Qushairi Naisabur, di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan takwa pertama itu huruf ta. Artinya apa? At-tawadhu', rendah hati. Jadi rendah hati bagian daripada takwa. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang penyayang ketika berjalan di muka bumi ini hauna, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. La tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam surat Luqman, jangan kalian memalingkan wajah kalian di hadapan orang. Itu sikap orang-orang sombong. Kalau bicara gak menatap, dia buang muka. Itu dilarang dalam Al-Quran. Ikut gayanya orang sombong dilarang. Ikut gayanya orang sombong dilarang. Bagaimana sombongnya? Gayanya dilarang. La tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipimu di hadapan manusia, artinya membuang muka. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan keadaan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang sombong, orang yang congkak. Ini makna takwa. Huruf ta itu adalah tawadhu. At-tawadhu yurisul mahabbah. Al-Imam Syafi'i menyatakan rendah hati mewariskan cinta. Orang sombong juga tidak suka kepada orang yang sombong. Jadi orang sombong itu sama orang sombong dia tidak suka. Nah, orang yang tawadu dicintai oleh orang, disenangi oleh orang. Tapi orang yang sombong, jangankan orang yang baik dekat padanya, orang yang sombong sekalipun tidak mau mendekat kepadanya. Itu. Ini sifat yang sangat buruk. Dan Nabi katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu hardal minal kibir. Gak mungkin masuk surga, kata Nabi. Nabi yang katakan ya, la yadkhulul jannata, tidak mungkin masuk surga. Surganya maf'ul muqaddam litanbih, sebagai peringatan. Tidak mungkin masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebutir biji sawi dari sombong. Sebutir bagaimana biji sawi? Kecil. Ada kesombongan dalam hati, Nabi katakan tidak mungkin masuk
masuk surga. Ma'adzallah. Karena ini penyakit kronis. Yang pertama membuat penyakit ini dan mencontohkan penyakit ini iblis. Iblis yang pertama kali mencontohkan penyakit ini. Nah, kemudian dikatakan huruf qaf, al-qanaah. Qanaah artinya apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dia terima kasih kepada Allah. Kita kan jarang bilang terima kasih kalau makan. Ya, memang alhamdulillah, tapi jarang ada orang mengatakan, ya Allah terima kasih banyak engkau sudah berikan makan. Ada orang soleh kerjaannya begitu. Akhirnya Allah ridho kepadanya, meninggal husnul khatimah karena setiap kali makan, minum, selalu dia merasakan bahwa ini pemberian Allah. Dia mengatakan terima kasih ya Allah ini makanan hari ini, terima kasih ya Allah ini minuman hari ini. Begitu tiap hari. Al-Habib Lutfi bin Yahya punya guru namanya Syekh Abdul Malik di Jawa. Itu setiap makan pakai pakaian rapi, imamah, jubah, minyak wangi. Setiap makan, mau makan siang kah itu, makan malam kah itu, diperhatikan oleh sang murid. Ini guru saya setiap makan pakaiannya rapi, padahal sedang makan, hanya makan. Maka beliau beranikan diri bertanya kepada sang syekh, wahai guru, saya perhatikan setiap kali engkau makan menggunakan pakaian yang sangat rapi, sangat bersih. Kenapa? Kata beliau apa? Saya menghargai pemberi makan. Siapa yang berikan kita makan? Allah. Kita diundang makan sama manusia, sama makhluk, pasti kita menggunakan pakaian yang rapi. Padahal yang undang makhluk. Itu juga bukan darinya secara hakikat. Hakikat yang memberi Allah. Nah, sekarang saya makan saya diberikan makanan oleh Allah secara langsung, maka saya menghormati pemberi makanan tersebut. Maka saya menggunakan pakaian yang sangat rapi untuk menghormati makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya adab. Adab untuk menghormati pemberian Allah. Namanya qanaah. Sifat qanaah itu kanzun la yafna, gudang kekayaan yang tidak pernah habis. Sifat qanaah. Kemudian huruf berikutnya taqwa, waw, al-wara'. Waw itu mengandung arti wara'. Apa itu wara'? Nabi jelaskan dalam hadis. Yang pertama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya halal jelas, haram juga jelas. Di antara perkara-perkara tersebut ada yang samar-samar. Nah, orang yang wara' ketika ada perkara yang syubhat, samar-samar, dia tinggalkan. Nabi katakan apa? Famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa orang yang menjaga dirinya tidak masuk kepada syubhat, yang ragu-ragu dia tinggalkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang ragu-ragu dia tinggalkan, dia kerjakan yang meyakinkan dari status hukum tersebut. Maka dia telah mensucikan agamanya dan kehormatannya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi makna waro' yang pertama, yang syubhat-syubhat ia tinggalkan karena takut terjatuh pada yang haram. Itu makna waro' yang pertama. Yang kedua, makna waro' min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini juga waro'. Jadi dalam waktu 1 hari 1 malam, ada amalan-amalan perbuatan yang tidak ada manfaat dia tinggalkan. Dia isi waktunya, dia makmurkan waktunya dengan perkara-perkara yang baik. Nah, itu namanya waro'. Makanya makmur itu diambil dari kata umur. Umrun itu artinya umurnya, usianya yang dia makmurkan dengan kebaikan, disebut dengan umur. Kalau usia namanya sinnun. Sinnun usia tapi tidak ada kualitas dalam usianya, disebutkan sinnun. Makanya dikatakan umur pendek usianya panjang. Sebagian ulama mengatakan usia pendek tapi umurnya panjang. Maknanya apa? Usianya hanya Imam Nawawi 40 tahun. Imam Nawawi ada yang mengatakan 45 tahun. Kurang lebih 40 ke atas atau 40. Ada khilaf di usianya. Secara usia
masih muda, usianya muda, tapi umurnya panjang. Sampai hari ini kita sebut namanya, sampai hari ini kita baca karya-karyanya. Itu artinya umurnya panjang, karena kualitas dia hidupkan umurnya dengan kesolehan, dengan ibadah, dengan keikhlasan, dengan belajar, dengan mengajar. Maka Allah angkat derajatnya sampai saat ini. Padahal sudah ratusan tahun lebih. Lahir 631 Hijriah. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Berapa ratus tahun itu usianya. Tapi namanya lalu disebut, dan disebutnya di tempat-tempat yang baik. Gak ada orang sebut nama Imam Nawawi di diskotik. Gak ada. Tidak ada menyebut nama Imam Nawawi di tempat-tempat perzinahan. Gak ada. Yang ada nama beliau disebut di mana? Di masjid, di pondok pesantren, di majlis-majlis ilmu. Itu karena umurnya makmur dengan kebaikan. Itu oleh sebab itu kata waro ini penting. Ya. Ibrahim Adham mengatakan waro tarku kulli syubhatin wa tarku kulli ma ya'nik. Meninggalkan yang syubhat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi sekarang kita harus program tuh. Ada amalan-amalan kita yang enggak ada manfaat bagi kita, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Sekarang nih waktunya nih, masih ada umur. Kita isi itu dengan hal-hal yang manfaat. Sehingga nanti lemari yang kita buka di akhirat ada cahaya. Itu digambarkan kita punya waktu 24 jam. Di akhirat Allah berikan berupa lemari 24 laci. Kalau waktunya dia habiskan banyak dengan kebaikan, dia buka laci, keluar cahaya. Kalau waktunya yang dia isi di jam itu adalah dosa, dia buka lemari itu, keluarnya zulmah, kegelapan. Kalau waktunya kosong, tidak bikin dosa juga tidak bikin pahala, maka dibuka kosong, tidak ada cahaya juga tidak ada kegelapan. Itu. Nah, kita ini hidup belum tahu nih harganya. Nanti sudah meninggal baru harga waktu itu kita bisa ketahui. Yang terakhir adalah ya, al-yakin. Huruf ya artinya apa? Yakin. Yakin ini mahal. Maka Allah Ta'ala mengatakan tugas kalian sungguh-sungguh dalam ibadah. Nanti saya hadiahkan keyakinan. Minimal di akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah hingga datang keyakinan. Sebagian ahli tafsir mengatakan yakin kematian. Tapi ahlu hakikat mengatakan keyakinan adalah ma'rifatullah. Kapan dia bisa dapat? Kalau kita praktekkan ayat ini, total ibadah, istiqomah, hasilnya pasti dikasih oleh Allah. Gitu. Hasil dikasih oleh Allah. Al-yakin, lau kushifal gitu mazdadtu yakinan. Seandainya tabir dibuka oleh Allah, keyakinanku tidak bertambah, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini makna-makna taqwa dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian makna taqwa dari Al-Imam Al-Ghazali dan makna taqwa daripada Al-Imam Al-Qushairi Naisabur. 3 definisi taqwa ini disimpulkan 10 syair, bait syair. Itu terjemahan dan isi daripada seluruh kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Majmu' dan kitab An-Nasaih Diniyah, majmu'nya Al-Habib Abdullah. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar risi wad daran, ila akhir abyat. 10 abyat itu sudah menjelaskan intisari dari kitab Ihya dan kitab An-Nasaih Diniyah dan kitab Majmu' karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Walaupun Habib Abdullah ini masanya setelah Imam Haddad, ini syair ditulis oleh Imam Haddad. Tapi Al-Majmu' itu juga menjelaskan intisari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang takwa. Beliau masih menjelaskan manfaat-manfaat takwa. Jika kita lakukan dengan sebenar-benarnya, Allah berikan kebaikan yang berlimpah di dunia maupun di akhirat bagi orang yang melaksanakan ketakwaan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita futuhal arifin, ya, pembukaan ilmu arif billah, dan diberikan keikhlasan di dalam amal kita, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah, dan diberikan kelezatan di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan dengan kaum salihin, dengan para nabi, dengan para aulia, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para salihin
في جنة الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل منا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك سبحانك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ولكم منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.